Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurelia Sarin. Saya dari semester 3 kelas non reguler. Di sini saya akan mereview materi mata kuliah Hukum Pidana Lanjutan pada pertemuan Jumat 30 September 2022. Di sini saya didoseni oleh Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH beserta asisten dosen Bapak Dr. Muhammad Rendri Argedayandi SHMH. Di sini saya akan review mengenai bentuk ketiga lanjutan dari review materi pembelajaran kedua. Turut serta atau melakukan dalam bentuk ketiga atau bisa disebut mandate plagiar. KUHP tidak memberikan definisi, tetapi MVT memberikan pengertian bahwa orang yang turut ikut serta melakukan mandate plagiar ialah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Syarat-syarat turut serta melakukan atau mandate plagiar adalah ada dua. Yang pertama, adanya kerjasama secara sadar. Kerjasama di sini harus ditunjukkan pada suatu perbuatan yang berupa kejahatan. Dan yang kedua, adanya kerjasama secara fisik. Kerjasama di sini merupakan suatu delik yang ditunjukkan pada suatu akibat, yaitu adanya perbuatan yang berupa kejahatan dan perbuatan tersebut diatur dalam undang-undang. Adanya bentuk keempat yaitu penganjur atau disebut outlooking, yaitu orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang. Penganjur dengan menyuruh melakukan hampir sama, yaitu adanya usaha untuk menggerakkan orang lain sebagai pelaku material atau autor materialis. Perbedaannya ialah terdapat tiga, yaitu yang pertama dalam penganjuran sarana yang digunakan diatur dalam pasal 55 ayat 1 sub kedua, yaitu diatur secara terbatas. Yang kedua, dalam pembujukan orang yang memujuk disebut auctor intellectuis, dan yang dibujuk atau digerakkan auctor materialis. Dan yang ketiga, yang terakhir itu pelaku material dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum atau dipidana karena melakukan perbuatan dengan sengaja. Dalam menyuruh atau melakukan, yaitu disebut dan plagiar, yang ada tiga, terbagi menjadi tiga. Yang pertama, sarana untuk menggerakkan tidak ditentukan, tidak terbatas. Yang kedua, dalam menyuruh atau melakukan, orang yang menyuruh disebut manus domina, sedangkan orang yang disuruh adalah manus ministra. Yang ketiga, yaitu yang terakhir, pembuat material atau manus minitra tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atau tidak dapat dipidana karena tidak mempunyai kehendak. Di sini ada syarat-syarat pemidanaan bagi pengajur atau penggerak. Terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, adanya kesengajaan untuk menggerakkan orang lain untuk melakukan perbuatan yang dilarang. Yang kedua, menggerakkan atau menganjurkannya dengan daya, upaya, atau sarana dalam pasal 55 ayat 1 sub 2. Yang ketiga, pembuat material tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atau dapat dipidana. Yang dimaksud pada pasal 55 ayat 1 sub kedua tadi adalah yang pertama untuk kepastian hukum dan yang kedua untuk pedoman bagi hakim dalam pembuktian. Adapun daya upaya yang berupa paksaan, ancaman, dan penyesatan dapat masuk ke dalam bentuk menyuruh dan juga menggerakkan. Dasar ukuran apabila dorongan atau paksaan atau ancaman itu sangat kuat, maka itu adalah menyuruh, tetapi apabila tidak begitu kuat, maka masuk dalam menggerakkan. Cukup sekian dari saya, Aurelia Yasarin. Mohon maaf kurang lebihnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.